Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Cahyati, NIM 12405183020. Saya adalah salah satu mahasiswa dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 6 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan kegiatan praktik pengalaman lapangan gelombang 1 tahun 2021. Kegiatan praktik pengalaman lapangan tahun ini berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Mengapa? Karena kita semua setahun terakhir ini sedang menghadapi masa pandemi COVID-19, di mana kita tidak bisa berpergian keluar rumah tanpa menggunakan protokol kesehatan. Berdasarkan kesepakatan bersama pihak Laboratorium Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Tulungagung, melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan ini harus di rumah mahasiswa masing-masing. Oleh karena itu, saya memilih untuk melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan ini di usaha budidaya ikan lele milik Pak Is. Mengapa? Karena usaha budidaya ikan lele ini bertempat tidak jauh dari rumah saya. Berikut adalah hasil pemaparannya. Untuk hasil laporan kegiatan praktik pengalaman lapangan usaha budidaya ikan lele milik Pak Is terdiri dari 4 bab. Untuk bab yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pelaksanaan praktik, yang ketiga adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah bentuk. Untuk bab yang pertama yaitu pendahuluan terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah dasar pemikiran, poin yang kedua adalah tujuan dan kegunaan, dan poin yang ketiga adalah tempat dan waktu dilaksanakannya kegiatan praktik pengalaman lapangan. Berikut adalah dasar pemikiran dari adanya kegiatan praktik pengalaman lapangan ini. Indonesia mungkin lebih dikenal sebagai negara agraris. Namun sebenarnya Indonesia lebih dahulu dikenal sebagai negara maritim daripada negara agraris. Bahkan tidak bisa dibantahkan lagi bahwa sesungguhnya Indonesia terlahir sebagai negara maritim. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara maritim karena secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan juga garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi juga menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar. Namun, kekayaan sumber daya alam laut tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Maka dari itu, pemanfaatan sumber daya alam laut secara optimal penting sekali untuk membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya alasan tersebut, pemanfaatan sumber daya alam laut sangat penting untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan perikanan, yaitu dengan budidaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari proses praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang mana dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pemanfaatan sumber daya ikan itu harus mengarah pada tercapainya pemanfaatan secara optimal tanpa membahayakan kelestariannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan perikanan kelautan Indonesia ini tuh sangat penting untuk membantu perekonomian Indonesia. Salah satunya yang menjadi potensi dari Desa Bogem, Kecamatan Balangbendor, Kabupaten Sidoarjo ini adalah masyarakatnya memiliki budidaya perikanan di ikan air tawar jenis ikan lele. Dengan begitu banyaknya masyarakat yang melakukan budidaya ini, saya mengambil judul untuk laporan ini yaitu peran hasil usaha budidaya ikan lele
terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan kesejahteraannya di Desa Bogem Pinggir, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Yang mana saya mengambil studi dan informasi dari salah satu masyarakatnya yang bernama Bapak Yusmidi. Untuk poin yang kedua adalah tujuan dan kegunaan. Tujuan. Dalam hal ini, kegiatan praktik pengalaman lapangan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi Bisnis Kerja Tulungagung gelombang 1 tahun 2021 agar mahasiswa mendapatkan wawasan baru dan juga pengalaman di dunia kerja secara langsung mengenai perekonomian, terutama dalam hal usaha atau sebuah bisnis, terkhususnya saya yang dari jurusan manajemen bisnis syariah. Selain itu, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah penulisan laporan akhir kegiatan praktik pengalaman lapangan untuk mengetahui seberapa besar peran dari hasil budidaya ikan lele ini untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Desa Bogem Pinggir, terutama di keluarga Bapak Yusuf. Untuk bab yang selanjutnya adalah pelaksanaan praktik. Subbabnya adalah profil lembaga. Usaha budidaya ikan lele milik Pak Yus yang terletak di Dusun Serbo RT 7 RW 2 Desa Bogem Pinggir Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo didirikan sekitar tahun 2009 dengan modal awal sekitar 8 juta. Untuk usaha budidaya ikan milik Pak Yus hanya dibantu oleh istri dan juga anaknya. Kondisi geografis lembaga budidaya ikan lele ini berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Waringanam, Kabupaten Gresik, sebelah timur Kecamatan Tarik, sebelah selatan Perambon, dan sebelah barat Kecamatan Krian, yang mana berada di daerah dataran rendah yang memang secara umum memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani sawah, industri perdagangan atau budidaya perikanan seperti budidaya ikan lele ini. Kondisi fisik dari budidaya ikan lele milik Pak Yus dalam keadaan cukup baik. Media yang digunakan dalam budidaya ini adalah menggunakan kolam terpal. Ukuran kolam terpal yang kecil adalah sekitar 3 x 5 meter persegi dengan kedalaman sekitar 70 cm, dan untuk ukuran kolam yang besar sekitar 7 x 8 meter persegi dengan kedalaman yang sama. Dan untuk ukuran kolam bundar bioflok sekitar 3 meter dengan kedalaman 1 meter. Jumlah kolam yang dimiliki Pak Yus yang besar ada 2 kolam, sedangkan yang kecil ada sekitar 4 kolam, dan bioflok ada 4 kolam, semua dalam kondisi yang cukup baik. Untuk selanjutnya adalah bab 3, yaitu bab pembahasan. Untuk yang pertama yaitu peran hasil budidaya ikan lele terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan pemilik budidaya. Poin yang pertama adalah peran hasil budidaya ikan lele terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan pemilik usaha. Kewirausahaan merupakan bekal dalam membangun perkembangan usaha dan juga roda pembangunan ekonomi di dunia. Kehadiran kewirausahaan secara signifikan menghasilkan banyak lapangan kerja baru yang mendorong berbagai indikator pembangunan. Kewirausahaan membangun pendapatan nasional dan memangkas angka pengangguran. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia 2016 menyatakan bahwa tingkat rasio kewirausahaan di Indonesia mencapai 3,1% dari penduduk. Sedangkan menurut Tamiza Rasi dan Panca Natam 2010 memberikan indikasi angka minimal 2% rasio kewirausahaan suatu negara sebagai masyarakat yang sejahtera. Sedangkan berdasarkan laporan berita dari mliputan6.com oleh Nurmayanti menyatakan bahwa rasio kewirausahaan Indonesia saat ini mencapai 3,47% dari penduduk Indonesia. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, bahwasanya bidang usaha merupakan salah satu indikator untuk pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sebuah keluarga. Dengan adanya sebuah usaha keluarga, setiap keluarga pasti menginginkan kehidupan ekonomi rumah tangganya selalu stabil agar mereka dapat menjadi keluarga yang berkecukupan dan sejahtera. Maka
Setiap keluarga bisa mendirikan usaha atau bisnis yang dikelola bersama. Salah satu contohnya adalah keluarga Bapak Yusmidi yang memiliki usaha budidaya ikan lele. Dengan begitu, peran dari usaha budidaya ikan lele yang dijalankan oleh Bapak Yus dan keluarga dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan beliau. Untuk selanjutnya adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan pemilik usaha budidaya ikan lele. Economic growth dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika kita berbicara tentang pembangunan, maka tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kemampuan ekonomi dari manusia yang menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Usaha budidaya ikan lele ini sangat berdampak positif bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian tidak tentu seperti Bapak Yus ini yang seorang supir. Usaha ini tuh dapat menjadi mata pencaharian sampingan yang menjanjikan jika dilihat dari hasil panen usaha budidaya ikan lele Pak Yus yang memiliki pendapatan kurang lebih 2 juta sampai 4 juta itu pendapatan bersih setiap kali panennya. Dalam beberapa kolam kalau dikalikan dalam jumlah kolam yang banyak akan mendapatkan hasil keuntungan yang banyak pula. Berdasarkan observasi dan data hasil pendapatan di atas, saya menyimpulkan perekonomian keluarga Bapak Yus selaku pemilik usaha budidaya ikan lele terjadi peningkatan. Begitupun dari hasil wawancara, beliau memaparkan bahwasanya hasil dari usaha budidaya ikan sudah membawa banyak perubahan dalam hidupnya, terutama dalam hal perekonomian. Hasil dari budidaya yang paling terlihat adalah kendaraan pribadi berupa mobil. Dari wawancara, Bapak Yus juga menyampaikan dan berkatanya, dari hasil budidaya ini saya bisa membeli mobil pribadi dan sebenarnya keuntungan masih ada lagi, tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu untuk apa. Yang jelas usaha budidaya ini sudah banyak membawa rezeki buat keluarga saya karena pendapatan dari seorang supir yang tidak tentu. Maka dari itu, peran adanya usaha budidaya ikan lele sangat membantu perekonomian masyarakat, khususnya Bapak Yusmidi selaku informan yang saya jadikan untuk penulisan laporan akhir kegiatan praktik pengalaman lapangan. Untuk bab yang terakhir adalah bab keempat, yaitu bab penutup. Untuk yang paling pertama, kesimpulan. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, usaha budidaya ikan lele merupakan salah satu usaha di bidang perikanan yang bisa terus berkembang. Usaha budidaya ikan lele ini juga memiliki perspektif yang tinggi untuk menjadi salah satu usaha sampingan yang mudah dijalani. Bahkan bisa dijadikan sebagai usaha pokok. Dengan adanya budidaya ikan lele ini, para pembudidaya khususnya Bapak Yusmidi mendapatkan tambahan penghasilan, bahkan bisa menjadi penghasilan utama. Dan yang kedua, dengan adanya hasil budidaya ikan lele ini memiliki peran yang penting untuk peningkatan perekonomian dari pembudidaya. Contohnya saja dari Bapak Yus, dengan rata-rata penghasilan bersih 2-4 juta setiap kali panen, maka perekonomian dari keluarga Bapak Yus bisa dikatakan stabil untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan meningkatnya suatu perekonomian dari setiap individu, maka akan jadi peningkatan pula kesejahteraan dari masyarakat di suatu bangsa dan juga membuat bangsa yang berkembang menjadi bangsa yang lebih maju. Itulah hasil pemaparan dari laporan akhir kegiatan praktik pengalaman yang saya lakukan dengan judul peran hasil usaha budidaya ikan lele terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Bogor Pinggir, Kecamatan Balangmuda, Kabupaten Sidoarjo. Apabila ada kesalahan dan juga perbuatan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.